Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi pada sesi pertama telah kita sebutkan ayat ahadits tentang tawadhu, bagaimana itu perintah dan ajaran Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu diwujudkan, diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau sebelum memegang khilafah, sebelum jadi khalifah, sering bekerja memerah susu onta atau susu kambing biasa orang Arab di kampungnya. Begitu beliau pegang khilafah, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena posisi yang begitu tinggi, artinya orang nomor satu, maka ada dari nisa, dari kaum wanita mengatakan, hari ini jangan harap lagi Abu Bakar memerah susu. Itu kerjaan orang rakyat jelata, memerah susu kambing atau onta. Mendengar itu kata Abu Bakar, bala la ahlibannaha lakum inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fi. Jangan khawatir, kata Abu Bakar, aku akan tetap perahkan susu kalian. Aku berharap kepada Allah yang ada padaku sekarang, ini khilafah, aku sebagai khalifah, aku berharap itu tidak merubah aku sebelum ini. Artinya dulunya orang yang Masya Allah merendah, tawadhu, sampai memerah susu, kemudian jadi khalifah gak mau merah. Bukan itu Abu Bakar radhiyallahu an. Tetap beliau memerah susu. Jadi gaji itu kerjaan, upah, ada upahnya, padahal sebagai khalifah. Beliau pula yang mengatakan, wadittu anni sya'ra fi jambi abdin mu'min. Aku berharap diriku ini sehelai bulu bagi seorang mukmin. Layaknya seorang mukmin itu kulit, misalnya kulit kambing atau kulit sapi atau onta kan besar kulitnya, lebar. Dari sekian lebarnya kulit kan banyak bulunya di dalamnya. Aku berharap aku salah satu helai bulu di situ. Ini tawaduknya beliau. Padahal siapa beliau? Orang pertama terafdal di umat ini setelah nabinya, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, termasuk tentunya asyarah mubasysyarun bil jannah yang dikabarkan surga bagi beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula para sahabat lain selain Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan. Kata Hasan radhiyallahu rahimahullah, aku melihat Uthman ibn Affan saat beliau sudah jadi khalifah, pengganti Umar. Beliau terkadang aku lihat tidur siang di masjid Rasul sallam. Ini dari tawaduknya Uthman, seorang khalifah tidur di masjidnya kaum muslimin, masjid umum. Dan aku melihat bekas
tanah. Ini karena Masjid Rasul zaman itu masih sederhana, lantainya adalah tanah. Sehingga aku melihat tanah itu nempel di punggung Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kami para tabi'in mengatakan hadza amirul mukminin, hadza amirul mukminin. Ini pemimpin kita, amirul mukminin, amirul mukminin. Tawadhu'nya seperti ini. Toladan dan contoh bagi yang lain. Begitu pula kata Hamdani rahimahullah, aku melihat Utsman mengendarai baghlah. Baghlah dia hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Antum tahu tadi keledai kecil, kuda gede. Oleh orang Arab dikawin silangkan, maka lahirlah yang namanya baghlah. Dia lebih gede dari keledai dikit, tapi nggak segede kuda. Ya sama orang Arab yang ada kesombongannya dan nggak mau mengendarai itu, termasuk kendaraan murahan. Walhasil kata Hamdani, aku melihat Utsman mengendarai baghlah itu, wa khalfahu 'alaiha ghulamuh Nail wa huwa khalifah, dalam keadaan di belakang beliau pembantunya atau budaknya dibonceng oleh beliau. Khalifah saat itu Utsman. Ini kalau sekarang misalnya seorang raja atau presiden, apa ia mau semobil dengan orang dapur atau yang bagian cuci-cuci atau bersih-bersih? Itu budaknya, orang bawahannya. Dibonceng oleh Utsman di baghlahnya. Ala kulli hal, tawadhu menjadi sifat para sahabat dan a'immah setelah mereka. Mereka adalah toladan bagi setiap mukmin dalam tawadhu'nya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini tawadhu, tidak kalah pentingnya sifat atau akhlak seorang mukmin dalam muamalah, dalam hidup bermasyarakat dengan yang lain adalah akhlak ta'awun. Terlebih itu di dalam dakwah. Dibutuhkan ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun ini mendatangkan banyak maslahat, menjadi cepat dan ringan dengan ta'awun. Yang awalnya tanpa ta'awun mungkin akan terasa berat, gak mampu. Ana seorang diri gak bisa. Tapi dengan ta'awun satu dengan yang lain akan jadi ringan. Selain daripada itu, tenaga menjadi efisien. Karena kalau enggak terpencar-pencar tenaga. Yang ini ke sana, yang ini kerja sendiri, yang ini ke situ. Yang ini enggak rampung, ini enggak selesai, itu juga belum finish. Tapi dengan ta'awun selesai, rampung kerjaan itu dengan rapi, lebih efisien, tidak tercerai-beraikan tenaga, terbuang ke sana kemari. Allah perintahkan itu kepada mukminin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian pada kebaikan dan takwa, dan jangan kalian ta'awun pada dosa dan permusuhan.
Wal mu'min lil mu'min kal bunyan yashud ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengikat. Kalau satu demi satu yang nggak kuat. Ini kan di dalam tembok ini untuk melihat bangunan. Ada sekian batu bata di dalamnya. Kalau hanya satu bata, 5, 10 bata, nggak kuat suruh menahan atap ini. Bisa ambruk. Tapi dia nggak sendirian. Dia dikuatkan oleh tembok yang sana, tiang yang ini, yang itu. Bertawun. Saling mengikat, menguatkan, maka tegak berdiri dan kuat menahan beban besar atap yang di atasnya. Bahkan kadang itu bangunan juga lantai 2. Begitulah Rasul permisalkan mukminin, umat ini dalam solidaritasnya, dalam empatinya, muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Kata Ibnu Katsir, ta'awanu 'alal birri wat taqwa merupakan perintah Allah kepada mukminin untuk saling mereka membantu dalam melakukan khairat, perbuatan baik. Begitu pula hendaklah mereka saling membantu untuk meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat. Allah larang mereka untuk saling menyokong dalam kebatilan, saling mendukung dalam kemaksiatan. Kata Qurtubi, begitulah setiap mukmin. Allah perintahkan untuk membantu saudaranya dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Bantulah saudaramu ketika kamu tahu dia dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wadal 'alal khair kafa'ilih. Seperti yang Rasulullah sebutkan pula sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kebaikan seperti pelakunya. Padahal kamu hanya menunjukkan, tapi besar peran kamu walaupun hanya sebagai penunjuk jalan. Kamu gak bisa bantu, kamu gak ada dana atau semisalnya, tapi kamu bisa mengarahkan. Kamu sebut, sampaikan ke fulan, ini di sini butuh biaya, bantuan untuk ini, untuk itu. Kamu yang tunjukkan, maka pahala kamu sama seperti yang melakukan kebaikan tersebut yang kamu tunjukkan. Karena kamu yang membukakan jalan, kamu yang berikan cahaya ke orang lain. Ta'awun ini menentukan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi seorang mukmin. Bahkan banyak kemaslahatan mereka tidak akan bisa mereka raih, tidak akan mereka dapati kecuali dengan ta'awun, harus dengan ta'awun. Kata Ibnu Jauzi, memang hadis-hadis Rasul bentuknya berita. Kan itu informasi dari Rasulullah SAW. Mukmin itu seperti bangunan yang satu. Mukmin itu dengan yang lain seperti jasad yang satu. Satu sakit semua ikut merasakan sakit. Memang bentuknya sebatas kabar. Itu informasi, tetapi terkandung di situ tersirat makna perintah.
Artinya jadilah kamu seperti itu. Saling mendukung, saling menguatkan, bertawun. Bertawunlah kamu. Walaupun bentuknya itu informasi, bukan sekedar informasi, tapi itu yang Rasulullah SAW inginkan dari umatnya, agar mereka saling bertawun. Bahkan seperti kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, itu anjuran pula untuk husn ta'asyur wal ulfah, agar baik dalam pergaulan. Bagaimana seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, sebaliknya pun begitu, istri mempergauli suaminya dengan baik, bantu. Dan itu bukan aib. Rasulullah SAW lakukan di rumah. Kana fi mihnati ahli. Beliau kalau sudah di rumah membantu kerjaan istrinya. Lakukan. Teladan kita Rasul SAW. Ya, apa yang bisa kamu lakukan itu bukan aib. Jangan kamu kira dengan itu jatuh kehormatanmu sebagai suami, sebagai seorang bapak. Kamu malah terhormat, semakin dihormati, dimuliakan oleh anak dan istrimu. Ya, kadang bantu cuci piring kah, sapu-sapu rumah, ngepel. Apa yang bisa kamu lakukan? Bantu istrimu, ta'awun. Yang bisa kamu lakukan. Orang Arab dulu menganggap itu aib, itu pekerjaan perempuan. Bagaimana orang laki melakukannya? Rasulullah SAW kalau sudah di rumahnya membantu istrinya, itu termasuk dari perintah dan ajaran Allah kepada mukminin. Makanya dalam hadis-hadis banyak sekali dalil tentang itu. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Seperti yang Rasul katakan dalam hadis Zaid bin Khalid, orang yang menyiapkan orang yang berperang, dia teranggap berperang. Yang mencukupi keluarga yang ditinggal, dia telah berperang. Walaupun kamu gak ikut perang, jadi perang di sana misalnya, jihad. Ya kamu gak ikut, kamu tetap di sini. Tapi kamu banyak membantu, antara lain mempersiapkan. Ini yang mau berangkat kan butuh kesiapan, butuh akomodasi, biaya, naik kapal, naik pesawat misalnya. Butuh senjata, kamu yang belikan. Dia ninggalkan keluarga, anak istri untuk perang. Butuh belanja ini keluarga, kamu cukupi. Kamu kasih. Ini untuk belanja sebulan atau kamu teranggap seperti orang yang berperang. Walaupun kamu duduk di rumah. Kenapa? Karena kamu ta'awun. Kan itu bantuan kamu, tanpa bantuan itu gak bisa berangkat hamba Allah ini. Dia punya semangat, dia punya keberanian, gak punya ini. Kamu yang bantu. Dia tinggalkan anak istrinya, kamu cukupi. Sehingga dia tenang. Ada yang jamin keluarganya. Begitu saling ta'awun. Mukminin yang satu, mukminat dengan mukminat yang lainnya. Makanya Rasul katakan faqad ghaza. Dia teranggap ikut ghazwah, ikut berjihad, berperang fisabilillah. Wallahu fi aunil abd, maka nal abd
fi auni akhi, dan Allah akan selalu membantu dirimu seorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Si hamba ini bertahun, dia peduli kepada saudaranya, dia bantu, maka balasannya serupa, jaza min jinsil amal. Allah pun akan mencukupi kamu. Kamu bantu saudaramu, Allah bantu kamu. Terlebih itu di waktu kamu butuh-butuhnya pertolongan Allah. Allah alam kapan itu, orang nggak tahu. Kadang dia menghadapi masalah cukup besar, nggak ada yang bisa bantu dia kecuali Allah. Problem kamu hadapi berat, Allah akan bantu. Karena Allah tahu kamu suka membantu, bertawun kepada saudaramu. Kata Atha ibnu Abi Rabah tabi'in rahimahullah, tafaggadu ikhwanakum ba'd thalath. Kalau sudah 3 hari kamu harus cari tahu tentang saudaramu. Sudah 3 hari kok gak kelihatan fulan, Vien, kemana dia? Biasanya ada di masjid, biasanya datang di majelis. Cari tahu, jangan diem, jangan acuh tak acuh. Kata Atha, kalau memang dia sakit, sakit fulan, ya kamu jenguk. Atau masyaghil fa'ainuhum, kata Atha. Atau mungkin dia sedang sibuk, ya kamu bisa bantu. Oh, dia punya hajat, ayo kita bantu supaya selesai hajatnya. Atau ya memang dia lalai, ya kamu ingatkan, ya Allah kum, ayo kita menghadiri majelis ilmu, datang. Artinya itu ta'awun dengan bentuk apapun. Jangan kamu kemudian gak peduli, entah fulan datang gak datang, kelihatan gak kelihatan, 3 hari bahkan lebih kamu gak tahu menahu tentang saudaramu. Ishada jafa, itu namanya kering hubunganmu, gersang, gak ada kepedulian, gak ada ta'awun yang kamu contohkan. Maka seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, kehidupan kita, bahkan Bani Adam secara umum di dunia, tidak akan bisa jalan dengan baik kecuali dengan ta'awun. Kamu perhatikan, tanpa ta'awun gak bisa jalan hidup ini. Hatta kalaupun orang beralasan, wah ini bukan ta'awun, aku beli ini dengan hartaku. Walaupun dengan hartamu, walaupun kamu beli, kalau makna ta'awun itu gak ada, kerepotan kamu. Kita butuh makan, kita gak nanam beras, yang nanam petani sono, yang punya sawah. Oh saya beli. Kalaupun hartamu triliunan, kalau mereka gak mau nanam, apa yang mau kamu beli? Atau misalnya itu kedai, mana bisa beli di toko? Kalau misalnya yang jual gak mau jual ke kamu, gak saya jual. Saya beli 10 kali lipat, kalaupun 100 kali lipat, saya gak jual ke kamu. Mau apa kamu? Orang butuh ta'awun satu dengan yang lain, gak mungkin bisa.
Tidak bisa tidak. Butuh ta'awun satu dengan yang lain. Kamu ini baju butuh ta'awun dari penjahit, dari penjual. Ya sama. Kalaupun kamu alasan, anak bisa beli. Nah kalau penjahitnya nggak mau, nggak mau aku jahit untuk kamu. Saya bayar 2 kali lipat, hatta 10 kali lipat. Kerepotan kamu. Kamu mau beli, yang punya toko tutup, nggak mau melayani kamu. Orang butuh ta'awun, walaupun itu dengan cara jual beli. Di situ ada makna ta'awun. Seperti kata Syekhul Islam, hidup tidak akan bisa jalan tanpa ta'awun. Begitu yang lainnya. Kita butuh rumah, butuh tukang. Kita nggak bisa bangun sendiri. Yang lainnya sama juga, tukang listrik, tukang lampu, tukang. Butuh tenaga orang lain walaupun dengan bayaran. Begitulah arti dan pentingnya ta'awun dalam kehidupan. Kata Abul Hasan Al-Amiri rahimahullahu ta'ala, ta'awun itu dengannya menyatukan pendapat. Tanpa ta'awun sulit. Ya orang punya isi kepalanya masing-masing. Ndak anak mau ke selatan, lebih baik ke utara. Ndak aksan ke barat, yang satu ke timur. Ya masing-masing jalan nggak ketemu. Tapi dengan ta'awun, ya kita bareng-bareng ke selatan dulu. Kita selesaikan dulu yang ini. Baru setelah itu nanti ke barat. Lalu proyek yang ini yang berikutnya. Tenaga, waktu, biaya, efisien. Dengan ta'awun terkumpul, nggak terpecah, tercerai-berai dengan ta'awun. Dengan ta'awun pula ijadul murad, yang kita inginkan terwujud dengan izin Allah, dengan cepat, dengan mudah. Orang mau bangun masjid, dihitung RAB-nya keluar 1 miliar. Ya kalau anak pribadi nggak mungkin, anak paling punya uang 10 juta misalnya. Apa artinya 10 juta? Untuk atap ini aja mungkin nggak cukup. Tapi nggak sendirian dengan yang lain. Terwujud sampai berdiri dengan baik bangunan itu. Begitu dalam perkara-perkara yang lain. Apa yang kamu impikan, yang kamu inginkan akan terwujud dengan ta'awun itu. Makanya sampai disebutkan perkara yang buruk bagi seorang hamba kalau dirinya tidak mau peduli. Bahkan gak harus kamu, tapi intinya kamu tetap peduli, ta'awun. Di Bukhari, ketika datang seseorang
Rasulullah SAW, tamu datang, Rasul tanya ke istri-istrinya, ada ndak sesuatu yang untuk menjamu dia? Kata mereka, nggak ada ya Rasulullah kecuali air. Maka Rasul sampaikan kepada sahabatnya, man yadhummu hadza, atau man yudhayyifu hadza, siapa yang bisa menjamu tamu kita ini di antara kalian? Sampai salah seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Maka dia ajak pulang ke rumahnya dan dia sampaikan ke istrinya, hormati tamu Rasulullah SAW ini. Intinya contoh tadi, ya Rasulullah SAW kebetulan saat itu nggak ada, nggak kemudian diem, nggak kemudian berhenti, menyampaikan. Yang lain mungkin bisa bantu. Sampai sejauh itu kepedulian tentang pentingnya ta'awun. Makanya ulama katakan, bahkan kalaupun usahamu itu tidak berhasil, yang Allah lihat adalah usahamu, bukan hasilnya. Kepedulianmu untuk saudaramu. Ketika Barirah merdeka, dia awalnya budak, suaminya Mughith, masih budak. Hukum syariat, kalau kemudian si istri dimerdekakan, dia punya pilihan. Allah kasih hak milih, imma dia tetap bersama suaminya, atau dia memilih pisah, cerai. Itu hak dia kalau memang dia mau ambil. Oh, dia sekarang wanita merdeka. Dan itu yang diambil oleh Barirah radhiyallahu anha. Ingin pisah dari Mughith. Mughith sangat cinta dan masih sayang sekali dengan Barirah, istrinya. Maka di riwayat disebutkan sampai diikuti di belakangnya terus oleh Mughith dengan nangis. Jangan tinggalkan aku, sudahlah, pertahankan rumah tangga ini, begini, begitu. Barirahnya nggak mau peduli, tetap ingin pisah. Itu hak dia. Maka Rasul katakan kepada Abbas, pamannya, ya Abbas, tidakkah engkau melihat bagaimana sangat cintanya Mughith kepada Barirah dan betapa sangat bencinya Barirah terhadap Mughith? Maka Rasul masuk karena iba. Tahun Rasulullah masuk SAW. Beliau temui Barirah. Nah, ini nyampaikan hal-hal yang maknanya, ya nih Barirah, pertahankanlah rumah tangga kamu, Mughith kasihan, masih sangat cinta sama kamu, ini itu. Barirah tanya dari kecerdasan beliau, ya Rasulullah, engkau ini sebagai perintah memerintahkan aku atau sebagai syafaat? Rasul katakan, aku hanya syafaat. Ya, syafaat itu ya bantuan aja. Kayak kamu nasihati, ada keluarga mau pecah ini, mau pisah, adalah yang ngalah, yang sabar ini, pertahankan rumah tangga kalian, nasihat. Kalau itu syafaat, kata Barirah, aku nggak butuh kepada Mughith, tetap dia ingin pisah. Beliau tanya itu karena kalau memang itu perintah dari Rasul, beliau nggak akan memilih, nggak akan mengelak, akan tetap bersama Mughith karena itu perintah Rasul. Tapi Rasul katakan itu bukan perintah, hanya syafaat. Ya, beliau menasihati saja. Kata Barirah, kalau itu syafaat ya Rasulullah, ya istilahnya afwan, aku nggak butuh Mughith.
Artinya syafaat Rasulullah SAW tidak diterima oleh Barirah. Nggak kemudian dia mendengar dan dia nggak tercela, nggak salah Barirah. Dia punya hak memang. Asyahid kan syafaat di situ nggak membuahkan hasil, tapi yang dilihat adalah ibadahmu, bukan hasilnya. Bahwa kamu sudah berusaha, itu ta'awunmu kepada saudaramu yang ini rumah tangganya mau pecah. Ternyata nggak berhasil, labas, nggak apa-apa. Kamu sudah bertahun memberikan yang terbaik untuk saudaramu. Fa khairul ashab khairuhum li sahibih. Maka sebaik-baik teman kepada temannya. Wa khairul jiran khairuhum li jarih. Dan sebaik-baik tetangga yang terbaik kepada tetangganya. Ta'awanu, berta'awunlah. Itu sifat mukminin yang Allah sebutkan dalam Quran. Buruk bagi seseorang yang menyadari, kalau nggak sadar ya harus disadarkan, bahwa dirinya sangat butuh ta'awun saudaranya, tidak bisa lepas. Tapi dia tidak mau berta'awun kepada saudaranya. Itu sangat buruk sekali. Orang gak malu seperti itu. Kamu sendiri butuh ta'awun untuk ini dan itumu. Bahkan tadi kalaupun dengan membeli, dengan ini, orang ta'awun kepada kamu gak bisa lepas dari itu. Dan gak mungkin lepas, seperti kata Syekhul Islam. Gak mungkin hidup kamu bisa sendiri jalan. Harus ta'awun orang lain. Kamu sadar itu, maka yang seharusnya kamu juga semangat berta'awun kepada kepentingan orang lain. Masa kamu hanya ingin enaknya saja orang ta'awun ke kamu, sementara kamu gak mau ta'awun ke orang lain? Sangat jelek sekali pada seorang hamba. Berta'awunlah. Itu akhlak mukminin, sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada mukminin dalam segala kondisi, dalam situasi apapun masalah yang kamu hadapi, berta'awunlah. Yang berat akan jadi ringan, yang sulit akan jadi mudah. Dengan ta'awun itu, dakwah butuh sangat ta'awun kita. Bebannya terlalu berat. Dakwah ini terlalu banyak. Kita nggak bisa mendiamkan dan nggak mau tahu. Orang-orang besar,
para a'imah dan para ulama dengan segala pengorbanan dan ta'awun mereka merasa belum berbuat apa-apa terhadap dakwah. Kata Yahya ibnu Ma'in, partner Imam Ahmad, aku berteman dengan Ahmad bin Hanbal lebih dari 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Rihlah ke sana kemari keliling dunia. Tidak pernah sekalipun aku mendapati Imam Ahmad membanggakan dirinya terhadap kami dalam keadaan aku tahu terlalu banyak keutamaan beliau atas kami. Tapi nggak pernah beliau ungkit, nggak pernah beliau sampaikan tawadhu, segala atau banyak keutamaan yang ada pada beliau, tapi nggak pernah sekalipun beliau ngaku atau dia sebut-sebutkan di hadapan para sahabatnya seakan dia yang paling berjasa, dia yang paling orang tahu, nggak perlu kamu angkat, nggak perlu kamu yang sebutkan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan i'anah kepada kita untuk selalu berta'awun alal birri wa taqwa. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.